Inilah rekaman detik-detik bom Israel berjatuhan di wilayah Gaza. Ledakan dahsyat hingga kepulan asap yang membumbung tinggi terekam jelas. Videonya kemudian ramai beredar di Telegram pada Jumat 20 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pengeboman Israel yang kejam di Gaza. Lebih dari 1 juta warga Palestina mengungsi ke wilayah selatan Gaza setelah serangan udara Israel menghantam sejumlah lokasi di jalur Gaza, termasuk di Deir al-Bala di Gaza Tengah. Sebuah bangunan masjid hancur dihantam rudal Israel. Serangan Israel paling mematikan terjadi di Rumah Sakit Al-Ahli yang menewaskan lebih dari 500 orang, termasuk pengungsi, pasien, dokter, dan perawat. Serangan Israel ini dikecam sejumlah negara, termasuk Indonesia. Beredar rekaman di media sosial memperlihatkan aksi drone Brigade Al-Qassam saat menjatuhkan bahan peledak aktif ke kendaraan Israel yang terparkir. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 20 Oktober 2023. Tampak drone diterbangkan oleh Brigade Al-Qassam. Drone terbang tepat di atas kendaraan lapis baja dan menjatuhkan bahan peledak secara akurat. Akibatnya kendaraan tersebut meledak hingga keok. Dalam keterangan unggahan disebutkan Brigade Al-Qassam tunjukkan aksi barbar drone yang mereka gunakan untuk menargetkan kendaraan Israel selama pertempuran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Di lain sisi, pertempuran di jalur Gaza masih terus terjadi. Serangan Israel menghancurkan rumah-rumah warga di Gaza Tengah. Perang Israel dan Hamas Palestina tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Serangan terus dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahkan pasukan Israel terus melakukan serangan rudal ke jalur Gaza. Terbaru, bahkan pasukan Israel tak hanya membombardir rumah sakit, rumah dan lainnya pada Kamis 19 Oktober. Sebuah gereja Ortodoks Yunani, Saint Porphyrios, di kota Gaza juga dibombardir dengan rudal. Rekaman dampak serangan Israel juga beredar di Telegram pada Jumat 20 Oktober 2023. Akibat serangan tersebut, 18 orang warga Kristen ikut tewas. Gereja ini oleh sebagian warga Gaza digunakan untuk tempat mengungsi sekaligus tempat berlindung dari serangan udara Israel yang membabi buta beberapa hari terakhir. Karena itu, ketika serangan udara Israel menghantam gereja ini, korban jiwa dan luka menjadi cukup banyak menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza.
Faksi poros perlawanan bersenjata di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon melakukan operasi pada 19 Oktober untuk mendukung Hamas dan pejuang perlawanan Palestina dalam perang mereka melawan Israel. Dari Yaman, gerakan perlawanan Ansarallah menembakkan 3 rudal ke utara ke arah Israel yang dicegat oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Gerakan Ansarallah yang telah melawan koalisi internasional pimpinan Arab Saudi sejak tahun 2015 telah menyatakan dukungannya terhadap Palestina dan mengancam Israel. Pekan lalu, Abdel Malik Al-Houthi, pemimpin Ansarallah, memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melakukan intervensi dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Dia juga mengancam bahwa pasukannya akan membalas dengan menembakkan drone dan rudal. Amerika Serikat telah memindahkan kapal perang dan pasukannya ke Mediterania Timur sejak Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober yang disusul dengan pemboman berdarah Israel di Gaza. Sebelumnya pada Kamis 19 Oktober 2023, rudal Grad menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Ain al-Azad di Provinsi Anbar, Irak Barat, sebagaimana dikonfirmasi oleh sumber keamanan yang berbicara dengan Safak News. Selain itu, milisi perlawanan Irak yang terdiri dari faksi bersenjata Syiah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Tanf, Suriah yang terletak di perbatasan Suriah, Yordania, dan Irak. Juga pada hari Kamis, sebuah peluru kendali diluncurkan dari Lebanon Selatan yang menargetkan pos terdepan militer Israel di pemukiman Menara, juga dikenal dengan nama Manara. Komisi Eropa ketakutan dampak perang Palestina-Israel akan menyebar, khususnya ke Jazirah Arab. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan perang Palestina-Israel akan memiliki dampak regional yang sangat besar. Ia juga menyamakan Hamas dengan Rusia yang telah melakukan serangan ke Ukraina sejak Februari tahun lalu. Hal tersebut diungkapkan von der Leyen saat pidato di Institut Hudson Washington Kamis 19 Oktober 2023. Rusia dan Hamas serupa seperti yang dikatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Esensinya sama, keduanya sengaja mencari warga sipil yang tak bersalah, termasuk bayi dan anak-anak, untuk dibunuh dan disandra. Ini adalah cara yang biadab untuk perang, tambah von der Leyen. Ia pun menambahkan jika tidak dikendalikan, penularan dari hal ini akan berpotensi menyebar mulai dari Eropa, Timur Tengah hingga Indo-Pasifik. Von der Leyen melanjutkan dengan mengatakan bahwa eskalasi tak bisa dihindari. Ia menegaskan masa perang saat ini juga harus menjadi masa diplomasi yang tak henti-henti.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.